Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Wa nusolli wa nusollimu ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam rangka menyambut seruan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia yang akan melaksanakan Munas kelima tahun 2021 untuk mulai menggagas Grand Design Pendidikan menuju Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Maka dengan penuh semangat, saya Hartika Sari, SPD, Kepala Sekolah SMA IT Ulil Albab Batam, menyambut seruan tersebut. Pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai visi Indonesia tahun 2045, Indonesia akan memiliki bonus demografi berupa 68% penduduk berada pada usia produktif. Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, justru akan menjadi beban. Maka mereka yang saat ini sedang duduk di SD, SMP, dan SMA harus ditumbuhkan dalam lingkungan pendidikan yang baik agar mampu memegang peranan penting di tahun 2045 atau yang diharapkan sebagai generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam upaya menyiapkan anak-anak bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045. Oleh karena itu, kami sebagai lembaga pendidikan merasa terpanggil untuk menyiapkan Grand Design Pendidikan menuju Generasi Emas tahun 2045. Dalam menyusun Grand Design Pendidikan ini, maka kami menggunakan kerangka berpikir sebagaimana yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik generasi emas tahun 2045. Selanjutnya, pengkajian dan pengembangan konsep dan metodologi. Kemudian, implementasi konsep dan metodologi 4 pilar BLP+. Dari implementasi konsep dan metodologi 4 pilar BLP+ ini kemudian kita jadikan acuan target kompetensi. Dari target kompetensi karakteristik generasi emas tahun 2045, kita kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka dilakukan penyempurnaan konsep dan metodologi untuk kembali diimplementasikan konsep dan metodologi 4 pilar BLP+. Dari implementasi konsep dan metodologi 4 pilar BLP yang telah dilakukan penyempurnaan, maka diaplikasikan lagi ke dalam target kompetensi. Sehingga dari target kompetensi, menurut penyempurnaan konsep dan metodologi ini diharapkan untuk mencapai generasi emas tahun 2045. Berdasarkan kerangka pikir dari Grand Design Pendidikan ini, maka langkah pertama tadi adalah mengidentifikasi karakteristik generasi emas tahun 2045. Berdasarkan pada tujuan utuh pendidikan nasional, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, generasi emas Indonesia digambarkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
memahami dan menjaga 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kedua, generasi yang sehat jiwa dan raga atau manusia paripurna. Yang ketiga, generasi yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesionalisme tinggi di bidangnya, sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan. Langkah selanjutnya adalah pengkajian konsep. Dalam pengkajian konsep dan metodologi, sebagai kerangka pengembangan diri siswa, kami tertarik pada konsep Building Learning Power atau BLP yang dicetuskan oleh Profesor Guy Clarkson. BLP adalah suatu gagasan, suatu konsep, suatu model, suatu kerangka, dan suatu penyelidikan untuk meningkatkan kemampuan pelajar untuk dapat belajar dengan baik secara nyata. BLP menyusun kerangka pengembangan diri dan kerangka siswa melalui 4 pilar. Yang pertama, resilience atau ketangguhan dengan subkomponen tekun, mengelola gangguan, perhatian secara detail, dan usaha keras. Yang kedua, resolutiveness atau kecerdasan dengan subkomponen keingintahuan, membangun hubungan, imajinasi, penalaran, dan sumber daya. Yang ketiga, reflectiveness atau kecerdikan dengan subkomponen perencanaan, meninjau ulang, menyaring, dan meta belajar. Yang keempat, reciprocity atau kemandirian dan kerjasama. Subkomponen saling ketergantungan, kerjasama, empati, mendengarkan, dan peniruan. Pengembangan konsep. Keempat pilar BLP Guy Clarkson merupakan kerangka pengembangan diri siswa yang kami yakini mampu membimbing siswa agar memiliki karakter pembelajar, berwawasan global, dan diharapkan bisa memenuhi tujuan yang ketiga dan keempat. Untuk mencapai tujuan kedua, generasi yang sehat jiwa dan raga, manusia paripurna. Manusia paripurna yang dimaksud tentu sebagai manusia Pancasila haruslah menjadi manusia yang religius. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dengan pilar kelima, yaitu default atau berakhlak, berpikir positif dengan subkomponen tertib, peduli, santun, dan termasuk dalam aktivitas ibadah rutin. Sedangkan untuk mencapai tujuan ke-1 atau yang pertama tadi, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Untuk mencapai hal ini, BLP akan tambahkan pilar ke-6, yaitu Nation Insight atau wawasan kebangsaan, berupa kerangka kegiatan membangun wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Implementasi konsep BLP Plus. Yang pertama, training orientasi. Sebagai langkah awal implementasi BLP Plus adalah dengan melakukan training orientasi, berupa peran-peran yang bisa dijalani sebagai manusia, perkembangan situasi dan teknologi di masa depan, serta motivasi untuk menentukan target-target capaian dalam hidup, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, menyusun proposal hidup. Ada banyak peran manusia dalam kehidupan. Siswa harus mulai menyusun impian dalam bentuk proposal hidup. Setelah siswa mendapatkan potensi diri sesuai dengan hasil tes psikologi,
siswa harus memulai bidang spesifik yang ingin ditekuni dan diraih dengan predikat excellent. Siswa mulai menyusun perencanaan dan menyusun aktivitas-aktivitas kecil berupa target capaian atau cara mencapainya dengan resolution study. Termasuk di sini adalah capaian dalam pilar kelima, yaitu default, dengan tertib, peduli, dan santun yang meliputi disiplin dalam kegiatan sekolah, aktivitas ibadah harian, capaian tahfiz, dan bahasa Inggris. Implementasi ketiga yaitu mengisi tracking capaian harian yang kemudian dilakukan evaluasi dan langkah koreksi setiap minggu atau setiap bulan dengan reflectiveness, serta mengidentifikasi dan mengatasi gangguan atau resilience. Implementasi keempat, mengkomunikasikan kemajuan belajar, sharing keberhasilan dan kendala yang dihadapi baik bersama kelompok maupun dengan pembina, yaitu reciprocity. Kegiatan 1, 2, 3, dan 4 ini akan terus menjadi siklus yang berulang, sehingga setiap anak dapat melihat perkembangan usahanya dan diharapkan akan terbangun 4 pilar karakter BLP yang bisa digunakan untuk menghadapi berbagai masalah di kemudian hari. Implementasi yang kelima, untuk mencapai tujuan 1 generasi emas, yaitu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dalam pilar ke-6 atau Nation Insight, kami menambahkan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah seperti kepolisian, TNI, Kesbangpol, KPU, universitas, dan lain sebagainya. Hasil evaluasi. Data empiris pelaksanaan BLP di sekolah menunjukkan bahwa implementasi BLPG Clarkson Plus menunjukkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Misalnya, pada awal sekolah, terdapat 10 peserta didik yang belum mampu menyampaikan pertanyaan berkualitas. Setelah menjalankan program BLP, peserta didik tersebut dengan percaya diri mampu mengutarakan pertanyaan berkualitas. Demikian halnya capaian dalam bidang akademik. Siswa mampu menuntaskan target-target yang mereka rencanakan sesuai dengan minat yang dipilih. Kesimpulan, hasil positif dalam implementasi Building Learning Power Plus di SMA IT Ulil Alba Batam memberikan harapan bahwa Grand Design pendidikan ini bisa dijadikan acuan, dan apabila terus dikembangkan, maka kami yakin setiap siswa lulusan SMA IT Ulil Alba Batam memiliki karakter pembelajar yang kemudian akan terus tumbuh menjadi generasi emas tahun 2045. Demikian Grand Design pendidikan karakter menuju generasi emas di SMA IT Ulil Alba Batam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.